salih-salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah hari ini Ustazah bisa kembali menyapa teman-teman semuanya yang insya Allah masih dalam keadaan sehat dan semangat. Bagaimana teman-teman? Sudah sarapan? Sudah mandi bersih ya hari ini? Nah, kalau sudah mandi, sudah sarapan, berarti itu artinya sudah siap ya untuk belajar bersama Ustazah lagi hari ini. Oke teman-teman, tapi sebelum belajar, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke teman-teman, semoga apa yang kita dapatkan hari ini, yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita dan orang di sekitar kita. Amin. Oh iya, Ustazah lupa, Ustazah pengen menyapa teman-teman di kelas Umar bin Khattab satu persatu. Nah teman-teman ikuti bersama-sama ya, kita sapa teman-teman kita di rumah. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi Mas Fadil, selamat pagi Mas Excel, good morning Mas Rasya, good morning Mbak Alfa, sugeng enjing Mbak Firdausi, sugeng enjing Mbak Nisa, sugeng enjing Mbak Lala. Selamat pagi semua. Oke teman-teman, hari ini kita masih akan belajar seputar tanaman. Tapi tanaman yang akan kita pelajari adalah tanaman hias. Nah teman-teman kira-kira tahu nggak ya tanaman hias itu apa sih teman-teman? Ada banyak jenis tanaman yang manfaatnya berbeda-beda teman-teman, seperti tanaman buah atau tanaman sayur yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah kali ini tanaman hias adalah tanaman yang ditanam karena keindahannya atau diambil manfaatnya bukan untuk dimakan tapi ya teman-teman, jadi sebagai penghias. Karena tanaman hias ini biasanya adalah tanaman yang cantik-cantik teman-teman. Selain bentuknya, warnanya, bunganya pun juga cantik. Jadi disebut sebagai tanaman hias karena memang fungsinya dimanfaatkan untuk menghias ruangan atau menghias pekarangan rumah. Nah, sebelumnya Ustazah pengen kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Teman-teman pasti masih ingat dengan lagu yang akan Ustazah nyanyikan berikut. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah teman-teman, siapa yang di rumah punya kebun bunga? Nah setiap hari disiram nggak ya? Biar tanamannya jadi sehat, tetap segar dan berbunga yang cantik-cantik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang salah satu jenis tanaman hias yang sering banget kita temui di pekarangan atau di pagar-pagar rumah biasanya teman-teman. Namanya adalah bunga mawar. Siapa sih yang nggak tahu bunga mawar? Teman-teman semuanya pasti sudah pernah lihat. Bunga mawar adalah salah satu jenis tanaman hias yang banyak sekali orang menanamnya karena selain mudah, bunganya pun beraneka ragam warna ya teman-teman. Jenisnya banyak sekali. Jadi cantik sekali ketika kita menanamnya dan berbunga bersamaan. Nah teman-teman, kira-kira bagaimana ya menanam bunga mawar? Ada yang sudah pernah menanam di rumah? Nah, bunga mawar bisa ditanam dengan cara stek batang teman-teman. Nah, untuk menanam tanaman mawar dengan stek batang, pertama kita pilih batang pohon mawar yang sehat ya teman-teman. Kemudian kita potong persis 2 pasang daun dari bagian atas bunga. Dipotong dengan hati-hati dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Jika batang mawar tidak segera ditanam, maka celupkan batang mawar yang sudah dipotong ke dalam air agar batang mawar tetap terhidrasi atau tetap mendapatkan air sebelum ditanam.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang kita pertahankan atau kita ambil adalah satu pasang daun yang paling atas. Jadi bagian daun yang bawah kita potong dan kita buang. Untuk hasil yang lebih baik, sebelum ditanam, ujung batang mawar yang sudah kita potong dicelupkan ke horman akar terlebih dahulu. Nah, ini adalah bagian tanah yang kita gunakan, kita siapkan untuk menanam stek batang mawar yang sudah kita potong tadi ya teman-teman. Nah, tinggal kita tancapkan seperti ini ya teman-teman. Hati-hati ketika menancapkan karena batang pohon mawar memiliki duri. Nah, selama menanam bunga mawar ini, teman-teman harus menjaga kelembapan atau sering-sering menyiram tanaman bunga mawar ini minimal 1 kali sehari agar mawarnya bisa tumbuh dengan subur, kemudian muncul akarnya dan tumbuh dengan sehat, sehingga kita bisa menikmati indahnya bunga mawar yang kita tanam. Oke, selamat bertanam teman-teman. Nah, oke teman-teman, kira-kira hari ini tugasnya teman-teman apa ya? Ya, hari ini teman-teman tugasnya menyusun huruf-huruf yang masih berantakan untuk disusun menjadi nama-nama bagian dari tanaman mawar. Nah, kira-kira ada apa saja ya? Coba kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, dari yang paling bawah, mawar seperti tanaman yang lain juga memiliki akar, teman-teman. Akar berada di bawah. Fungsinya adalah selain untuk menopang batang tanaman mawar juga sebagai pencari makan atau menyerap unsur-unsur hara dari dalam tanah sehingga tanaman mawar bisa tumbuh dengan subur. Oke teman-teman, akar tersusun dari 4 huruf. Yang pertama A, K, A, dan R, dibaca akar. Selanjutnya di atas akar ada batang. Nah teman-teman, batang mawar ini berduri ya teman-teman. Jadi ketika memetik atau menanamnya teman-teman harus berhati-hati ya. Batang mawar terdiri dari huruf B, A, T, A, N, dan G, dibaca batang. Nah, dalam batang terdapat banyak tangkai daun ya teman-teman. Nah, dalam satu tangkai daun terdapat banyak lembar daun. Daun bunga mawar ini disebut daun majemuk karena terdiri dari banyak daun, bisa 5-9 lembar daun dalam satu tangkai daun. Nah, teman-teman, daun tersusun dari 4 huruf. Ada huruf D, A, U, dan N, dibaca daun. Nah, biasanya teman-teman, selain bunga mawar yang sudah mekar, ada bunga mawar yang masih belum mekar, namanya adalah kuncup. Kuncup terdiri dari huruf K, U, N, C, U, dan P, dibaca kuncup. Dan yang terakhir adalah bagian bunga. Bunga atau mahkota bunganya. Bunga tersusun dari 5 huruf. Ada huruf B, U, N, G, dan A, dibaca bunga. Nah, teman-teman siapa nih yang di rumah sudah menanam bunga mawar dan punya banyak jenis bunga mawar? Ustazah pengen lihat fotonya dong. Nah, nanti teman-teman foto kemudian dikirimkan ke Ustazah ya. Ustazah pengen tahu nih siapa-siapa ya yang punya bunga mawar. Soalnya Ustazah nggak punya nih di rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya kita belajarnya hari ini. Jangan lupa tetap semangat berojaah, rajin cuci tangan, makan makanannya sehat, dan pakai masker ketika keluar rumah dan bertemu orang. Nah, Ustazah akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.